Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke. Sebelum mulai ke pembelajarannya, kita mulai dulu dengan berdoa. Siapa KM-nya di sini? Boleh dipimpin doanya dulu. Ibu presensi dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Alma, Anggi, Enda, Nada. Oke, hadir semua ya. Di pembelajaran mekanika teknik pertama ini, kita bakal belajar tentang elemen struktur bangunan. Karena ini masih pembelajaran pertama, jadi kita nggak akan ngitung-ngitung dulu, masih pembelajaran awal, tapi harus tetap diperhatikan karena ini yang jadi patokan utama untuk kita pembelajaran selanjutnya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya itu yaitu peserta didik mampu untuk memahami apa itu elemen-elemen struktur bangunan dengan indikatornya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan struktur bangunan dan peserta didik dapat mengidentifikasi elemen-elemen yang ada pada struktur bangunan. Nah, selanjutnya dari gambar-gambar di sini nih, apa sih yang kalian ketahui tentang struktur bangunan? Boleh, Alma? Yang saya tahu struktur bangunan itu kerangka bangunan. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu struktur bangunan? Cukup. Nah, struktur bangunan itu benar tadi kata Alma, kerangka juga betul. Nah, yang lebih lengkapnya, struktur bangunan itu merupakan susunan dari elemen-elemen struktur keseluruhan di bangunan yang membentuk berdirinya sebuah bangunan dan untuk menjaga kekokohan bangunan tersebut. Lalu menurut SNI 1762, struktur bangunan itu dibagi jadi dua, ada struktur atas dan struktur bawah. Kalau struktur atas itu struktur yang berdirinya itu di atas tanah, sedangkan kalau yang di bawah itu berada di bawah tanah. Nah, selanjutnya, kita masuk ke elemen struktur bawah. Ada dua, yang pertama ada pondasi dan sloop. Kalau pondasi itu kan untuk meneruskan seluruh beban yang ada di atas bangunan itu ke dalam tanah. Untuk pondasi sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal itu kedalamannya tidak lebih dari 3 meter, sedangkan yang pondasi dalam itu yang lebih dari 3 meter. Kalau pondasi dangkal, ada yang tahu nggak biasanya tuh dipakai di bangunan seperti apa sih? Berapa lantai? Ya, betul. Kalau yang pondasi dalam itu biasanya untuk bangunan-bangunan tinggi yang lebih dari 4 lantai. Tuh. Lalu selanjutnya ada sloop. Sloop itu balok yang tempatnya itu ada di atas pondasi, berfungsi untuk pengikat kolom bangunan agar tetap kokoh ketika terjadi pergerakan di sekitar bangunan tersebut. Tuh. Nah, untuk pondasi-pondasi yang tadi juga ada, pondasi dangkal itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada pondasi lajur, pondasi telapak, pondasi rakit. Sedangkan pondasi dalamnya itu ada tiang pancang dan pondasi borpal. Nah, sekarang ada gambar-gambar dari struktur bawah. Coba kalian tebak gitu, dari 1 sampai 6 gambar-gambar apa aja sih? Boleh, silakan. Yang nomor 1, pondasi apa tuh kira-kira? Oke, betul. Pondasi yang kedua, pondasi apa? Ada yang tahu nggak? Oke, skip dulu. Yang ketiga, pondasi apa? Ya. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Kan. Apa yang keenam?
Nah, ya betul. Nah, lebih lengkapnya ini. Nah, yang pertama itu betul tadi pondasi batu kali, tapi lebih tepatnya itu pondasi lajur atau menerus. Yang kedua itu pondasi rakit. Pondasi rakit itu biasanya digunakan di basement, di lantai basement. Jadi pondasinya itu menyeluruh di seluruh lantai dasarnya gitu. Nah, kalau yang ketiga itu tadi pondasi footplate atau pondasi telapak, lalu ada bor pile, tiang pancang dan slope. Nah, untuk bor pile dan tiang pancang, gambarnya kelihatannya sama ya. Apa yang membedakan dari bor pile dan tiang pancang? Ada yang tahu nggak? Boleh bor pile digulung Ya, terus? yang panjang Ya betul. Kalau bor pile itu dibor ya, maksudnya ya dibor, namanya juga bor pile gitu. Jadi pondasinya itu belum jadi dibor baru dimasukin bahan untuk pondasinya itu. Kalau yang tiang pancang itu tiangnya udah jadi, tinggal kayak dipaku ya intinya gitu. Tuh. Nah, lalu selanjutnya di elemen struktur atas. Yang pertama ada kolom. Kolom ini merupakan elemen struktur vertikal yang meneruskan semua beban mulai dari atap, plat lantai, dinding maupun beban luar yaitu beban angin. Lalu ada balok yang merupakan elemen struktur horizontal yang menghubungkan kolom satu dengan kolom lainnya yang berfungsi untuk menjaga kolom agar tidak berubah bentuk saat adanya pergerakan karena adanya beban yang diterima. Oke. Kalau di ruangan ini, mana ada nggak sih kolom di ruangan ini? Ya betul. Kalau baloknya kayak tertutup sama plafon ya, nggak kelihatan. Lalu ada plat lantai. Plat lantai ini merupakan elemen struktur horizontal yang berbentuk datar yang bebannya disalurkan ke sistem pendukungnya. Sistem struktur pendukungnya itu ada balok, ada kolom. Nah, lalu ada rangka atap, elemen struktur yang menerima beban dari struktur atap itu sendiri, juga dari beban luar atau beban angin atau beban hujan. Nah, selesai tadi materi, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari anak-anak? Oke, kita masuk ke kuis ya. Yang pertama, gambar apa ini termasuk ke dalam struktur atas atau struktur bawah? Atas. Kita cek ya. Oke, betul, struktur atas. Gambar apa ini? Ya, betul. Nah, ini gambar apa? Fungsinya untuk? Tuh. Oke, betul semua ya. Jadi udah paham apa yang tadi Ibu jelaskan. Ada tambahan lagi nih. Kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan kita membangun sebuah bangunan tapi elemen-elemennya tuh tidak tepat, tidak sesuai dengan beban yang dihasilkan dari bangunan itu, apa yang akan terjadi sama bangunannya? Ya betul, karena harus seimbang antara beban dan struktur yang kita gunakan agar bangunannya juga berdiri kokoh. Oke, selesai untuk kuis hari ini. Selanjutnya ada yang mau menarik kesimpulan nggak dari apa yang tadi sudah Ibu jelaskan dan kalian perhatikan di depan? Boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur bangunan. Tadi dijelaskan juga apa itu struktur. Terus struktur bangunan terdiri dari dua, ada struktur atas sama struktur bawah. Terus di dalam elemen struktur bawah itu ada pondasi, ada struktur. Sedangkan elemen yang ada di struktur atas itu ada kolom dan balok, mungkin seperti. Oke, betul. Udah ke ini semua ya sama Endang tadi, berarti memperhatikan dengan baik. Jadi elemen-elemen struktur itu dibagi jadi dua, ada elemen atas dan elemen bawah. Di elemen bawah ada pondasi dan slope, di elemen struktur atas ada kolom, ada balok, ada plat lantai dan struktur atap. Tuh.
Lalu, nah untuk tugas hari ini silahkan kalian scan barcode di depan, lalu kerjakan soal-soalnya. Deadline-nya malam hari nanti ya. Nanti ibu cek apakah kalian tadi sangat mengerti apa yang tadi sudah ibu sampaikan. Tuh. Lalu untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari elemen struktur. Silakan kalian buat ringkasannya dan minggu depan kita bahas sama-sama apa itu faktor yang mempengaruhi elemen struktur bangunan. Oke. Sudah selesai pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik, sudah memahami materinya dengan baik. Sebelum kita tutup, KM silakan untuk memimpin. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga minggu depan bisa pada hadir lagi, sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.